Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pimpinan saya ambil alih, masing-masing pimpinan barisan ke samping kanan barisan. Berjalan. Istirahat di tempat. Gerak. Wakil Ketua beserta jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia memasuki tempat upacara. Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 siap dimulai. Laksanakan. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2020. Siap, laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
pada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta dimulai. Angkasa Raya,
Selesai. Pembacaan teks Pancasila, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pesan-pesan perjuangan pahlawan nasional. Lapor pembacaan teks Pancasila, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pesan-pesan perjuangan pahlawan nasional siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan-pesan perjuangan para pahlawan nasional Indonesia. Pesan pahlawan nasional oleh Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerahnya yang tidak ternilai harganya. Pesan pahlawan nasional oleh Profesor Muhammad Yamin.
Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Pesan pahlawan nasional oleh Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Pesan pahlawan nasional oleh Insinyur Soekarno. Bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pesan pahlawan nasional oleh Muhammad Hatta. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntayan pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respect terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Pembacaan telah selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Nur Haida, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, rekan-rekan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, para Deputi Komisioner dan segenap pejabat lainnya, seluruh insan Otoritas Jasa Keuangan yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan dan rahmat-Nya kita semua pada hari ini bisa berkumpul meskipun secara virtual dan juga hadir secara fisik untuk memperingati Hari Pahlawan di tengah masa pandemik COVID-19 ini. Pada hari ini, marilah kita sejenak mengingat kembali suatu peristiwa historis yang monumental dalam perjuangan Indonesia, yakni pertempuran 10 November 1945, atau juga yang sering kita kenal sebagai pertempuran Surabaya. Peristiwa bersejarah ini merupakan pertempuran fisik pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, yang juga merupakan penegasan simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap berbagai bentuk kolonialisme di negeri yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, dan para insan OJK yang saya banggakan, tema peringatan Hari Pahlawan tahun ini yaitu Pahlawanku Sepanjang Masa. Memiliki makna yang dalam agar kita semua selalu mengenang dan menjiwai semangat para pahlawan, kemerdekaan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa kita yang tercinta ini. Tema peringatan kali ini sejalan dengan pesan heroik
yang pernah dikumandangkan oleh sang proklamator Indonesia, Bung Karno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Memang bukan hal yang mudah bagi para pejuang untuk mempertahankan kedaulatan negara dari kungkungan penjajah yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita melanjutkan perjuangan tersebut dengan membangun Indonesia agar menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini kita sudah tidak lagi berjuang dengan mengangkat senjata, namun kita berjuang melalui pemikiran-pemikiran, penemuan-penemuan dalam menghadapi permasalahan bangsa ini, termasuk dalam jangka pendek kita berjuang melawan pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi secara dalam sendi-sendi perekonomian nasional kita. Bapak, Ibu, dan para insan OJK yang saya banggakan, berbagai tantangan telah dilalui sejak Indonesia merdeka, baik terkait kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan, berbagai bencana alam, bahkan kita sekarang ini menghadapi pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sekitar 7 bulan lamanya. Pandemi ini betul-betul menguji kemampuan seluruh pemangku kepentingan, tidak terkecuali OJK, untuk mengawal sektor jasa keuangan melewati masa-masa yang sangat-sangat menentukan kelangsungan hidup kita semua ke depan. Sehingga OJK dituntut untuk otoritas yang di front line dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, melindungi konsumen dan masyarakat, serta mewujudkan industri jasa keuangan yang menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing secara global, serta pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, spirit kepahlawanan harus tercermin pada diri kita masing-masing dengan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas perekonomian dan sektor jasa keuangan. Contoh real yang selalu kita kumandangkan, mari kita bangkitkan kembali sektor UMKM kita dan roda perekonomian daerah yang supaya mampu menumpang menjadi faktor penting kebangkitan perekonomian nasional kita. Bapak, Ibu, dan para insan OJK yang saya cintai, tantangan besar pemulihan ekonomi nasional merupakan kesempatan berharga bagi kita di OJK dan bagi pelaku sektor jasa keuangan untuk membuktikan kontribusinya bagi bangsa dan negara ini. Ada 4 poin penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, OJK harus bertransformasi agar mampu lebih adaptif terhadap dinamika perekonomian global dan domestik. Transformasi dimaksud meliputi aspek penguatan kapasitas, cara kerja, perubahan mindset, dan selalu forward looking dan berinovasi. Yang kedua, perlunya memikirkan kembali, membentuk kembali sektor jasa keuangan kita agar lebih kokoh dan mampu melewati berbagai tantangan akibat pandemi COVID ini. Dan ini adalah momentum yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Inilah waktunya kita untuk membentuk kembali sektor jasa keuangan kita untuk menengah panjang. Ketiga, pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia menjadi sangat penting agar bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan, mampu memahami permasalahan dan mampu berinovasi untuk menjawab permasalahan sehingga keberadaan OJK sangat dirasakan kehadirannya di masyarakat dan juga stakeholder lainnya. Sehingga kita harus siap untuk berubah dalam kondisi new normal yang sering kita sebut beberapa kali dalam berbagai kesempatan.
Keempat, harus kita sadari bersama bahwa kita tidak dapat bekerja sendiri, kita harus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dan pelaku sektor jasa keuangan agar kita dapat menyelesaikan permasalahan ini lebih cepat, efektif, dan tentunya memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi kita. Bapak, Ibu, dan insan OJK yang saya cintai, sebelum kami mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengajak segenap insan OJK untuk berkontemplasi sebentar untuk menjadikan peringatan Hari Pahlawan ini tidak hanya seremonial saja, tetapi menjadi rujukan dan cambuk bagi kita untuk meneruskan perjuangan para pahlawan kita sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Perjuangan kita, bangsa Indonesia sesungguhnya masih panjang, yaitu untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan makmur, juga disegani di kancah internasional. Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden dalam pidato kenegaraannya beberapa waktu yang lalu, di mana Presiden menyampaikan bahwa Indonesia harus menjadi negara maju di tahun 2045. Maka saya minta seluruh insan OJK untuk mengambil peran besar dalam agenda perjuangan nasional ini. Akhir kata, semoga melalui peringatan Hari Pahlawan ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu berkontribusi yang semaksimal bagi negeri yang kami cintai ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah dan ikhtiar kita untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Pahlawan. Jadilah garda terdepan, mengawal sektor jasa keuangan melintasi segala rintang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hum. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu. Atas izin dan perkenan-Mu pada hari ini, kami dapat menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pahlawan. Semoga acara ini senantiasa mendapat curahan keberkahan dan limpahan keridhaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikan kami kekuatan dan kesabaran sebagai bekal meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan. Karuniakan kepada kami kemampuan menjadi pahlawan masa kini yang mampu memelihara dan mengisi kemerdekaan dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat kepahlawanan, tingkatkan kesadaran dan tanggung jawab kami dalam membangun bangsa dan negara. Tingkatkan kedisiplinan serta kewaspadaan kami untuk tetap menjadi bangsa yang utuh dan bersatu. Bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan dan kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, kami sadar bahwa kemerdekaan yang kami nikmati hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan kusuma bangsa dengan cucuran keringat dan air mata, bahkan tumpahan darah dan nyawa. Karena itu ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para pahlawan kami. Jadikanlah peringatan Hari Pahlawan ini sebagai momentum kebangkitan semangat pahlawan di dada kami untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kami. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan para pahlawan bangsa yang telah mendahului kami. Tidak lupa kami memohon kepadamu, angkatlah wabah COVID-19 dari negeri kami. Hindarkan kami dari segala wabah, fitnah dan cobaan,
sehingga kami mampu mencapai tujuan perjuangan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara peringatan Hari Pahlawan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan pasukan dibubarkan. Kerjakan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara beserta jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan meninggalkan tempat upacara. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Masing-masing pemimpin barisan dapat memperkenalkan pasukannya. Kerjakan! Pemimpin barisan membubarkan barisan. Upacara selesai.